Halo sob, selamat datang di channel Kedai Kopi. Selain fokus kembangkan flagship dengan kamera canggih, pabrikan smartphone yang masih satu induk dengan Oppo bisa dibilang cukup kompetitif bersaing dalam segmen kelas entry. Ya, sepanjang tahun 2020, Vivo telah hadirkan cukup banyak smartphone terjangkau dan kini diperbarui dengan Vivo Y20 2021. Nah, buat sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Vivo Y20 2021. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, baterai tahan lama. Di segmen harga manapun, baterai yang besar selalu dapat diapresiasi. Sekarang baterai berkapasitas 5000 mAh tidak hanya dimiliki oleh smartphone di pasar harga mid-range saja, melainkan sudah dimiliki oleh Vivo Y20 2021 yang memasuki kelas entry level. Dengan baterai sebesar ini, tentu saja smartphone ini menjadi lebih layak dipakai untuk menonton film, bermain game, ataupun melakukan aktivitas harian seperti medsos dengan durasi lebih panjang. Dikutip dari situs resmi Vivo, perangkat ini mampu bertahan hingga 14,9 jam untuk streaming film SD dan bisa dipakai bermain game berat dengan durasi 8,1 jam tanpa henti dalam sekali mengecas. Kedua, side mount fingerprint dengan respon cepat. Setiap orang punya preferensi tertentu untuk memilih letak sensor sidik jari. Sebagian orang beranggapan sensor di belakang lebih baik, namun banyak juga yang memilih letak sensor di pinggir. Nah, Vivo Y20 2021 sendiri membawa fingerprint scanner di samping bodi, digabung dengan tombol power. Hasilnya bagian belakang bodi pun tampak lebih bersih tanpa kehadiran sensor tersebut dan menawarkan pengalaman membuka kunci yang lebih natural. Bukan itu saja, kecepatan sensor dalam membuka kunci juga penting. Itulah mengapa sensor smartphone ini diklaim menghadirkan durasi pembukaan kunci layar dalam waktu 0,22 detik saja. Tidak lupa pula, smartphone ini juga menawarkan fitur Face Unlock alias pembukaan kunci layar menggunakan pendeteksi wajah. Ketiga, triple kamera dengan hasil cukup bagus. Dari segi spesifikasi teknis, Vivo Y20 2021 menghadirkan konfigurasi 3 kamera yang cukup mainstream di kalangan smartphone entry level. Smartphone ini mengandalkan kamera utama beresolusi 13 megapiksel yang sudah termasuk fitur PDAF. Lalu kamera 2 megapiksel makro untuk mengambil gambar close up. Dan terakhir adalah lensa super bokeh berkekuatan 2 megapiksel. Walau hasil kameranya tidak sebagus yang bisa diharapkan pada smartphone mid-range ataupun high-end, smartphone ini tetap berhasil memberikan hasil foto yang layak baik itu foto utama maupun foto makro. Dari segi perekaman videonya pun smartphone ini tidak begitu mengecewakan. Sudah mendukung resolusi 1080p di 30 fps. Keempat, memori internal besar plus dedicated slot. Masalah penyimpanan kerap kali menjadi acuan dalam memilih sebuah smartphone. Pasalnya, kini banyak pengguna yang senang mengoleksi video dan film favorit di smartphone mereka. Apalagi semakin besar kapasitas memori internal, semakin banyak pula jumlah aplikasi yang bisa diinstal. Lantas, apakah Vivo Y20 2021 sudah cukup layak menunjang semua kebutuhan ini dengan kapasitas memori internal 64 GB serta dukungan memori eksternal hingga 256 GB? Jawabannya tentu cukup layak. Di harga 2 jutaan, 64 GB adalah kapasitas yang bisa diterima dan sudah lebih dari cukup untuk menampung aplikasi untuk segala kebutuhan seperti aplikasi pengedit video, aplikasi GPS, layanan transportasi online, game, dan masih banyak lagi. Sedangkan jika sobat ingin menaruh TV series atau drama Korea hingga bermusim-musim, bisa mengandalkan micro SD hingga kapasitas 256 GB agar terpisah dari kapasitas internalnya. Selain itu, dengan 3 kartu slot yang ada, sobat pun tak perlu melepas SIM card kedua. Kelima, memiliki desain bodi yang menarik. Dari segi desain, Vivo Y20 2021 memang tidak jauh berbeda dengan Vivo Y19 sehingga memang tidak ada peningkatan dalam hal ini. Pada Vivo Y20 2021, mata sobat akan dimanjakan oleh efek visual berupa paparan cahaya yang seolah mencuat dari arah kamera. Sisi-sisi bodi pun memiliki bentuk 2.5D yang semakin membuat smartphone tampak kekinian. Varian warnanya pun hadir dengan tampilan yang memukau, yakni Nebula Blue yang berpadukan warna biru dan ungu, serta Dawn White yang mayoritas warnanya terdiri dari warna susu putih. Keenam, ada fitur refresh charging. Saat berpergian jauh dalam suatu grup,
Tidak ada yang tahu kapan salah satu dari teman kita kehabisan baterai dan tidak menemukan colokan dalam waktu dekat. Dengan memiliki Vivo Y20 2021, smartphone teman bisa terselamatkan berkat fitur refresh charging. Ya, perangkat ini dengan kapasitas baterainya yang besar, bisa digunakan sebagai power bank untuk mengisi daya perangkat lain. Dengan menyiapkan kabel OTG, perangkat-perangkat seperti earphone nirkabel atau smartwatch juga bisa dicas dari smartphone sobat. Seperti dua sisi pada satu koin, sobat pun perlu tahu kekurangan Vivo Y20 2021 selain tahu kelebihannya. Apa sajakah itu? Pertama, chipset kurang bertenaga. Kalau seri sebelumnya gunakan Snapdragon 460, Vivo Y20 2021 malah beralih dengan MediaTek Helio P35, yang mana punya performa di bawah chip sebelumnya. Helio P35 menawarkan kinerja yang lebih baik dan konsumsi baterai lebih irit. Ini dikarenakan chipset tersebut punya fabrikasi 12 nm dan kurang disarankan untuk sobat yang intens bermain game, apalagi game-game berat yang kompleks. Smartphone dengan prosesor ini akan lebih cocok untuk bermain game ringan dan lebih banyak browsing internet atau main sosial media. Kedua, masih pakai port micro USB. Zaman sekarang, port pengecasan micro USB sudah dianggap jadul, karena sudah ada port pengecasan USB Type-C yang memang lebih superior dari segi kenyamanan dan kecepatan mentransfer data. Itulah mengapa micro USB hanya dapat ditemukan pada smartphone entry level seharga 1 jutaan. Vivo Y20 2021 yang harganya 2 jutaan seharusnya sudah menggunakan USB Type-C alih-alih micro USB. Sebuah kekurangan yang cukup mengecewakan. Ketiga, layar masih SD+. Seperti smartphone lain kebanyakan, Vivo Y20 2021 sudah dihadirkan dengan ukuran bentang layar yang cukup besar. Perangkat ini dibekali layar berpanelkan IPS LCD dengan ukuran 6,51 inci. Namun resolusi layarnya masih berupa SD+. Dengan ukuran layarnya yang begitu lebar, resolusi 720p tidak akan menghadirkan kualitas gambar dengan ketajaman yang bagus. Meskipun begitu, layar smartphone ini sudah dibekali dengan perlindungan eye protection untuk melindungi pandangan mata sobat dari cahaya biru. Nah, setelah sobat mengetahui kelebihan dan kekurangan Vivo Y20 2021, sobat bisa menentukan apakah ini smartphone yang tepat untuk dibeli. Yang pasti, Vivo Y20 2021 dengan harga entry level cukup lumayan bagi siapapun. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!